Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, sungguh luar biasa di mana kami dapat berbicara tentang dasar yang teguh. Apakah dasar yang kau miliki adalah dasar yang teguh? Apakah Anda membangun rumah rohani di atas dasar yang kuat? Si banyak orang hari-hari ini mudah sekali diombang-ambingkan, ya, ragu-ragu dan sebagainya karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Dan kita sudah berbincang-bincang tentang beberapa hal yang penting sekali daripada dasar. Ya, itu kita bahas tentang betapa pentingnya adalah bertobat. Kemudian kita bicara tentang iman, ya, kepercayaan kepada Allah, dan kami mulai bicara tentang baptisan, pelbagai baptisan. Kita sudah bicara tentang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kita sudah bicara tentang baptisan yang diarahkan daripada Yesus Kristus. Nah, hari ini kita juga mau lihat kepada yang ketiga, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan banyak orang itu bingung tentang baptisan Roh Kudus. Terlalu berfokus kepada sesuatu yang sangat mudah kita miliki. Ya, terlalu banyak berfokus kepada pengajaran, ya, pelajaran dan sebagainya. Sedangkan firman Tuhan sederhana sekali dan kita akan belajar itu. Ya, di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ini Yohanes bilang, "Aku membaptis kamu dengan air bagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ya, dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, banyak orang berfokus ada api yang turun. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang dimaksud dengan api itu bicara bahwa roh kita akan menyala-nyala terus seperti api. Ya, api kalau api padam, mati, habis, gak berkuasa lagi. Ya, makanya kalau kita sudah memperoleh baptisan Roh Kudus, kita sudah mengalami Roh Kudus di dalam diri kita. Seperti juga ditulis dalam Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33. Ya, bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Roh Kudus akan menjadi penghibur, penolong. Anda dapat baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita benar-benar ingin mengerti tentang Roh Kudus, jangan terlalu mendengarkan apa kata orang, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tadi saya sudah sebut Yohanes 16 dan Yohanes 14. Mari kita baca. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, ya, dikatakan begini, luar biasa, sungguh. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, Yesus, pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Penghibur, dia akan mengutus penghibur. Siapa itu penghibur? Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, jangan dengerin saya, dengerin firman Tuhan. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu dan yang akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ya, itu dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu akan turun dan akan masuk di dalam pribadi kita. Ketika
kita tahu ketika 120 orang murid ya yang sudah dengar atau sudah bertemu Yesus sesudah Yesus bangkit, nah ya, dan sebelum dia naik ke surga mereka bertemu di ruangan khusus yang di atas loteng ya di Yerusalem. Ya, mereka menantikan selama 10 hari sesudah Yesus naik, Roh Kudus turun. Mereka mengalami hal yang luar biasa. Ya, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus atas mereka di hari Pentakosta. Hari ini ya kita melihat apa yang terjadi sesudah Petrus menerima Roh Kudus. Ya, apa yang dia lakukan? Dia penuh dengan keberanian dan dia mulai melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia mulai berkhotbah. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dan seterusnya. Yang menarik, di tengah khotbahnya daripada Petrus, tiba-tiba ada mereka berdiri dan berkata, apakah yang harus kami perbuat? Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu mereka mendengarkan firman Tuhan, ada satu gairah, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pendengar-pendengar, dan mereka bertanya, apa yang kami dapat perbuat? Kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Ini Petrus yang berkata, ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengejam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Luar biasa dahsyatnya. Ya, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, yang berkata aku tidak kenal dia, dipulihkan oleh Yesus. Akhirnya memperoleh Roh Kudus di dirinya yang membuat dia mengalami metamorfosa, satu perubahan luar biasa, di mana dia dengan berani berdiri di hadapan umatnya, dia berani berkhotbah, dia berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan dia ancam mereka untuk memberi dirinya dibaptis. Ya, untuk bertobat, memberi diri dibaptis, dan dikatakan kamu akan terima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sangat jelas di sini kita lihat ya, sesudah Yesus naik ke surga, sesudah murid-muridnya Yesus mulai menjadi rasul, mulai menjadi pembawa firman, menjadi penginjil, menceritakan kasih Yesus Kristus. Mulai saat itu Petrus berkata, bertobat, beri dirimu dibaptis, dan kamu akan menerima karunia Roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 ayat yang benar-benar dekat di hati saya. Dan 2 ayat ini sangat amat penting untuk kita merenungkan, untuk kita mempelajari, untuk kita menghafalkan, supaya itu benar-benar tertanam di dalam hati kita masing-masing. Ya, ini 2 hal yang saya akan baca sebagai terakhir untuk hari ini, yaitu di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini terjadi. Jadi pada waktu kamu terima Yesus, kamu dibaptis, kamu menjadi bukan milikmu sendiri. Kita akan baca sebentar lagi. Tetapi kamu menjadi bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, perhatikan dengan baik-baik.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Kamu adalah bait Allah. Tolong, saya minta dengan hormat, Anda renungkan itu terus menerus. Ya, kita teruskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena kamu bukan milikmu sendiri, karena harga sudah dibayar lunas, Anda sudah dibebaskan, Anda sudah dilepaskan, ya. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Apakah Anda memuliakan Tuhan dengan tubuhmu? Mari kita renungkan itu lebih dalam lagi. Ini sesuatu yang sangat amat penting. Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita sadar bahwa tubuh ini adalah milik Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih atas segala sesuatu yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Dan hari ini Engkau ingatkan kami kembali kepada tentang Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Begitu sederhana. Kalau kita sudah bertobat, sudah memberikan diri dibaptis, firman-Mu berkata, kamu akan menerima Roh Kudus. Kita tidak perlu terlalu fokus, apakah kita sudah terima, apakah buktinya ada segala macam. Kita menerima firman Tuhan saja. Kalau kami sadar kami sudah dibeli, harganya sudah lunas, kami bukan milik kami sendiri lagi, tapi kami ini adalah tubuh yang kami miliki, adalah bait Allah dan Roh Kudus yang diam di dalamnya. Kami percaya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Bapa, kami bersyukur dan Engkau sendiri meteraikan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita berfokus kepada Tuhan, melihat kepadanya dan percaya Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita. Besok saya akan jelaskan untuk apa kita memiliki Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.